Selamat pagi buat kita semua. Kiranya bisa didengar suara saya. Saya akan bagikan saudaraku. Saya akan membagikan firman Tuhan tentang pengalaman. Jadi sedikit intermezzonya adalah bila saudara saya menguasai penggambaran 3 dimensi dalam mendesain sesuatu produk. Nah, karena saya punya pengalaman, saya bisa bercerita apa itu 3 dimensi, apa itu 3 dimensi dalam mendesain sesuatu. Karena saya punya pengalaman dan bisa menceritakan panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengalaman seseorang mengalami Kristus ya. Maka dia akan bisa menceritakan siapa Yesus Kristus kepada banyak orang. Mari kita lihat, arahannya adalah sebagai berikut. Saya judul mengalami Kristus. Jadi kalau seseorang mengalami Kristus, maka ia bisa menceritakan pengalamannya bersama Kristus bagaimana. Saudara dan saya, bagaimana pengalaman hidup bersama Kristus, maka saudara pribadi masing-masing bisa menceritakannya. Dasarnya ada seperti ini, saudaraku. Kita bahas sedikit sebelum kita berdoa. Jadi saudaraku, sangatlah kurang bila seorang hanya menjadi Kristen tapi tidak pernah mengalami Kristus. Ya, ini hanya orang bilang Kristen KTP ya. Kalau dia tidak mengalami kuasanya, nggak pernah, apa itu kuasanya? Tidak mengalami persekutuannya, yang karena nggak tahu, jadi nggak susah menceritakannya. Tidak mengalami penghiburannya, pertolongannya, peneguhannya, lawatannya, damai sejahteranya, impartasi firmannya. Yang kayak gimana ya? Karena nggak pernah punya pengalaman ya, susah menceritakannya. Tapi kalau dia punya pengalaman bagaimana mengalami kuasanya, dia bisa cerita, wah begini. Boleh dikatakan orang yang demikian adalah miskin rohani ya. Nah, saya senang membuat pertanyaan-pertanyaan karena pertanyaan ini bisa membukakan pikiran kita. Siapakah Yesus bagi saudara dan saya? Mengapa sih kalau orang bertanya, saudara berdoa pagi ini, bangunnya pagi-pagi, sudah dikontak oleh gerejanya supaya mempersiapkan segalanya. Mengapa sih kita saudara-saudara ikut ibadah minggu, terus ikut komsel, tapi tidak pernah mengalami kehadirannya? Kan cuma cerita belaka ya. Nah, kalau saudara pernah mengalami, tandanya apa bahwa saudara dan saya mengalami Kristus? Kapan terakhir saudara ketemu Tuhan Yesus? Setidaknya saudara bisa menceritakannya. Orang yang mengalami Yesus adalah orang yang mengalami perubahan positif dalam hidupnya. Ada buah roh yang dihasilkan di dalam hidupnya. Galatia 5 ayat 22-23. Karena ia adalah ciptaan baru. Nah, orang yang mengalami Kristus bisa menceritakan perubahan positif apa. Dulunya nggak suka doa, sekarang bisa berdoa, dan pada waktu berdoa bisa ada sesuatu yang baru mengubahkan. Setelah berdoa, akhirnya dia menjadi cinta baca firman Tuhan misalnya. Menceritakan saya mengalami satu peristiwa disembuhkan oleh Tuhan, dan banyak hal. Saudara dan saya, kata firman Tuhan adalah di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi punya pengalaman yang baru itu apa gitu. Oh, dulu saya orangnya suka misu-misu, sekarang ada perubahan. Sekarang senangnya memuji Tuhan. Dulu mudah sekali marah sama orang lain, sekarang
bisa menahan segala sesuatu karena sayang karena Kristus Yesus. Dulu susah mengampuni orang, tapi melihat Kristus, saya berubah. Semuanya adalah pekerjaan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus atas diri kita. Nah, makanya kita bisa bercerita. Nah, arahannya adalah saya bisa bertanya, perubahan apa saudara setelah mengalami Kristuskah saudara di pagi hari ini karena ikut doa? Kalau tidak mengalami ya besok pasti nggak berdoa lagi, lihat aja. Kalau mengalami dia mau apa aja pasti diterabas ya. Dia senang berdoa pagi. Misalnya ini salah satu contoh tentang berdoa. Lalu kan tadi firman Tuhannya katakan, yang baru sudah datang. Ini pernyataan firman Tuhan loh. Saudara percaya nggak? Kalau orang yang mengalami pasti mengatakan, oh saya pasti percaya. Saya percaya, saya pernah mengalaminya. Yesus itu luar biasa buat hidup saya. Dulu susah bangun, sekarang gampang. Sekarang berdoa, saya mengalami damai sejahtera. Kata Tuhan, ampuni saudaramu 70 kali 7. Itu nyata, ternyata saya bisa. Lalu ada lagi, ciptaan baru artinya ia mengalami Kristus dalam hidupnya, di mana di sana ada keintiman antara ciptaan baru itu dengan Yesusnya. Itu namanya pengalaman, mengalami Kristus. Di sana terjadi pemahaman bahwa Yesus adalah yang setia. Yesus adalah murah hati, betul. Yesus itu kudus, sekarang hidupnya jadi kudus gitu. Dia adil, tidak berubah, maha kuasa dan berdaulat atas segala hal. Mengalami Kristus adalah suatu proses pertumbuhan iman seseorang. Seseorang yang mengalami Kristus adalah seseorang yang membukakan hatinya hanya untuk Yesus. Yesus hanya satu-satunya. Mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam dirinya. Orang yang membangun hubungan intim pribadinya setiap hari dengan Yesus. Menyediakan waktunya bagi Kristus dalam doanya. Itu orang yang mengalami Kristus. Karena hal-hal itu, dia mengenal siapa Yesus itu. Ini namanya pengalaman. Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang mengalami Kristus adalah orang yang lapar dan haus kebenaran. Apakah sekarang pagi ini saudara haus dan laparkan Yesus? Itu yang harus kita jawab. Mari kita berdoa.